Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ada Saleman, mahasiswa Sistem Informasi UPBJJ Jakarta dengan NIM 0447655873. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1, algoritma dan pemrograman komputer, dan akan menjelaskan sedikit tentang soal nomor 2 karena requirement soal nomor 2 adalah dengan membuat sebuah video. Jadi soal nomor 2 adalah buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6 juta setengah, dan jika golongan C gaji 9 juta setengah. Dan jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan terakhir, jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lembur 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan adalah gaji golongan plus gaji lembur. Di sini saya akan menjelaskan soal tersebut dan menerapkannya dengan flowchart, dan nanti akan saya ubah menjadi pseudocode. Sini saya menggunakan aplikasi Flowgorithm untuk mendeskripsikan soal tersebut ke dalam flowchart. Langsung saja, di sini kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu kata kunci yang akan kita gunakan sampai akhir flowchart. Di sini saya menggunakan gapok, spasi jam lembur, karena gapok di sini atau gaji pokok dan jam lembur adalah menggunakan desimal, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka di sini saya menggunakan tipe integer. Karena gapok di sini nanti saya akan masukkan 5 juta, 6 juta setengah, dan 9 juta setengah. Dan jam lembur saya akan menggunakan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan seterusnya. Di sini kita klik OK. Kemudian ketika nanti running aplikasi Flowgorithm ini, output pertama yang akan muncul, kita bisa men-settingnya dengan input gaji karyawan, karena untuk menentukan jalannya flowchart ini apa kata kunci yang harus dimasukkan, seperti itu. Maka dari itu saya memasukkan output terlebih dahulu, input gaji karyawan, kemudian input gapok, karena di sini ada 3 golongan, jadi saya memisahkan 3 golongan tersebut dengan masing-masing gapok yang nanti akan saya input. Di sini gapok yang pertama adalah gapok 5 juta, yaitu gapok dari golongan A. Ini saya menggunakan if, karena kata kunci yang di deklar pertama adalah gapok, maka di sini saya menggunakan kata kunci tersebut agar sistem flowchart di Flowgorithm ini membaca kata kunci tersebut. Sini gapok sama dengan 5 juta. Kemudian OK. Kemudian kita klik di tabel true untuk membuat output jika kita nanti mengetikkan gapok 5 juta tersebut. Di sini saya memasukkan output Anda termasuk sebagai golongan A. Kemudian secara bersamaan nanti akan keluar juga output
berapa jam lembur Anda, karena nanti harus memasukkan berapa jam lembur yang dibutuhkan, yaitu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan seterusnya. Kemudian input jam lembur 1 nanti akan muncul, saya menggunakan if juga karena di sini nanti ada beberapa jam lembur. Kemudian saya assign jam lembur tersebut. Jam lembur 1 adalah 30/100 karena di sini di declare yaitu 30%. 30% adalah 30/100 dan ditambah gapok karena ini aplikasi algoritma menggunakan kata tambah itu menggunakan tanda bintang. Di sini dalam kurung 30/100 ditambah gapok, kemudian oke. Setelah itu, setelah kita menginput jam lembur 1, kemudian output yang akan keluar adalah jumlah gaji jam lembur Anda adalah dalam kurung, kemudian dan jam lemburnya. Jadi nanti akan terjumlah gajinya berapa dan jam lemburnya berapa. Kemudian maka total gaji yang akan diterima adalah jam lembur plus gaji pokok. Jadi ini adalah nanti yang akan muncul adalah jumlah total dari jam lembur ditambah gapok, jam lembur yang kita masukkan ditambah gaji pokoknya. Kita coba running untuk menentukan apakah ini berhasil atau tidak. Kita masukkan jam lembur 1 saja. Sini running, input gaji karyawan. Di sini karena kita akan menguji golongan A, maka kita memasukkan gaji 5 juta dengan huruf desimal, dengan angka desimal 5 juta. Kemudian enter. Nah, di sini muncul Anda termasuk sebagai golongan karyawan golongan A. Berapa jam lembur Anda? Kemudian kita masukkan jam lemburnya, yaitu 1, kemudian enter. Jumlah gaji lembur Anda adalah 1.500.000. Maka total gaji yang akan Anda terima adalah 6.500.000 karena 5 juta ditambah 1.500.000. Jadi totalnya berjumlah 6.500.000. Setelah di sini sudah benar, kemudian kita lanjut untuk membuat flowcard di jam lembur yang kedua. Untuk jam lembur yang kedua kita menggunakan rumus yang sama. Kita memasukkan assign, kemudian output kembali dengan rumus yang sama. Begitu juga untuk jam lembur ke-3, ke-4, dan ke-5. Untuk susunan awal di jam lembur ini kita menggunakan if, kemudian assign, dan output. Agar kita bisa dapat membuktikan apakah flowcard ini betul, kita menguji kembali dengan merunning flowcard tersebut dengan menginput jam lembur 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Ini kita masih menggunakan gaji 5 juta, kemudian jam lemburnya 2 jam. Betul, jam lembur 2 jam itu karena jam lembur 2 jam 32%, maka 1.600.000. Dan kemudian kita lanjut kembali dengan input jam lembur yang 5 jam atau 7 jam. Nah, karena 7 jam, 5 di atas 5 jam itu 38% sustainable, maka jika kita menginput angka 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, akan menunjukkan angka yang sama, yaitu 1.900.000.
Dan di sini 1.900.000 ditambah 5 juta, maka hasilnya adalah 6.900.000. Oke, kemudian lanjut kita menginput golongan B dengan gaji 6.500.000. Nah, di sini kita menginput gapoknya terlebih dahulu, kemudian output. Jika berhasil menginput angka 6.500.000, itu output yang akan keluar adalah Anda termasuk sebagai golongan karyawan B. Kemudian berapa jam lembur Anda, kemudian input jam lembur 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan inputan ini assign dan outputan ini sama dengan output dan assign jam lembur di gaji golongan A, seperti itu. Kemudian begitupun juga untuk gapok yang 9.500.000. Ini output dan inputan juga sama, kemudian assign juga sama, karena di sini untuk deskripsi jam lembur 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu menggunakan persenan yang sama, maka semuanya kita assign dan menggunakan output yang sama. Dan di sini apabila menginput gaji yang tidak sesuai dengan yang sudah kita input, yaitu 5 juta, 6.500.000 dan 9.500.000, maka di sini saya menggunakan output Anda tidak memasukkan nominal gaji yang tepat, mohon input ulang gaji Anda. Untuk menguji outputan tersebut betul atau tidak, maka kita akan mengujinya dengan running. Di sini yang sudah kita input adalah golongan A, golongan B, golongan C, yaitu 5 juta, 6.500.000 dan 9.500.000. Maka untuk menguji output yang sebelumnya saya jelaskan itu muncul, maka kita harus menginput angka di luar dari angka yang sudah kita input tersebut. Angka yang tidak ada yaitu kita coba 5.500.000. Nah, maka output yang keluar adalah Anda tidak memasukkan nominal gaji yang tepat, mohon input ulang gaji Anda. Berarti untuk outputan yang terakhir ini sukses dan betul akan muncul ketika kita tidak menginput gaji yang benar. Kemudian untuk mengcopy hasil flowchart ini ke dalam Microsoft Word, yaitu menggunakan tools, kemudian copy image to clipboard, kemudian kita paste saja di sini dan akan muncul gambarnya. Di sini karena kita diberikan tugas juga untuk membuat pseudocode dari hasil flowchart ini, maka kita harus merubah gambar flowchart ini ke dalam pseudocode. Klik menu di samping sini, search code viewer. Nah, ini adalah kode pseudocode dari gambar flowchart tersebut. Untuk mengkopinya ke dalam Microsoft Word, kita hanya perlu copy to clipboard. Setelah tercopy, kemudian paste di sini. Kita beri judul dulu, pseudocode, kemudian paste, dan sudah terpaste dengan sempurna. Baik, terima kasih untuk tugas 1 nomor 2 ini sudah selesai. Saya tutup presentasi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.